Suara saya apa terdengar jelas, Bapak? Alhamdulillah, setakat ini oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alexandra Najwa sebagai moderator pada Haji Pasan edisi 4 kali ini. Selamat malam, Pak Sunarno, selaku pembina dari Serawung Psikologi. Selamat malam juga kepada Bapak Zarif Afandi, narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam, teman-teman kakak-kakak ICPL. Dan selamat malam juga pada teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan hadir pada sesi ngaji pasan 4 kali ini. Baik, langsung saja karena pukul sudah menunjukkan lebih dari 20.00, maka akan saya mulai. Saya akan membacakan profil dari narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Zarif Afandi. Bapak Zarif Afandi adalah seorang motivator, pembicara publik, penggerak kemanusiaan, dan juga seorang penulis. Bapak Zarif Afandi belajar di Sekolah Menengah Taman Melawati dan lulus pada tahun 1998. Kemudian beliau melanjutkan studinya di University Technology Mara, Malaysia, dan lulus pada tahun 2001 dengan jurusan Law Matriculation Program and LLB. Kemudian pada tahun 2001, Bapak Zarif melanjutkan studinya di KDU College, majoring in Sociology, dan lulus pada tahun 2004. Pada tahun 2006, beliau melanjutkan studinya di Griffith University Australia dan lulus pada tahun 2008 dengan gelar Bachelor of Psychology. Nah, Bapak Zarif Afandi ini juga memulai karirnya di bidang kemanusiaan di Malaysia. Beliau juga merupakan pendiri dari The Zarif Initiative dan menjabat sebagai Dewan Direksi Bank Makanan Malaysia dan menjadi konsultan senior untuk UNICEF dari tahun 2019 sampai 2021 yang berkontribusi dalam penyempurnaan strategi kesukarelaan global. Selain itu, Bapak Zarif Afandi juga berhasil menulis buku pertamanya yang berjudul Surfing Out Stuff. Nah, demikian profil singkat dari Bapak Zarif Afandi. Ya, semoga, Masya Allah sekali, semoga kita semua nanti bisa mengikuti jejak beliau ya. Baik, sebagai pengantar dari tema kita pada malam hari ini, yakni Ikigai dan penyucian jiwa, mungkin dari kita, teman-teman banyak yang mengalami hari-harinya itu kayak merasa bosan atau galau akan masa depan itu kita mau kerja apa, kemudian sehari-hari kita um, apa sih terpikirkan di benak kita tujuan dari kehidupan kita nanti itu apa, kemudian apakah kita bahagia dengan apa yang kita lakukan pada hari-hari ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, ada suatu konsep dari Jepang, yaitu Ikigai, yang akan kita bahas pada malam hari ini. Untuk lebih lengkapnya, akan dijelaskan oleh Bapak Zarif Afandi. Dan sebelum itu, teman-teman, nanti di akhir sesi akan ada sesi tanya-jawab. Teman-teman bisa langsung on cam, on microphone, ataupun bisa menuliskan di kolom chat. Dan juga nanti di akhir sesi ada absensi. Baik, langsung saja Bapak Zarif Afandi dipersilahkan. Terima kasih Alexandra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Ya, terima kasih kerana memberi introduksi yang sangat komprehensif itu. Yalah, nggak perlulah kita cerita lagi. Alexandra udah cerita semuanya. Alhamdulillah. Tetapi ya, seperti selalu saya sangat berbesar hati dijemput, terutamanya dari Bapak Sunarno. Seperti kalau yang nggak tahu, sebenarnya saya tahun lepas 6 kali ke Kediri. Jadi
Kediri itu menjadi satu tempat yang sangat rapat di hati. Jadi Alhamdulillah. Jadi terima kasih. Jadi dalam masa yang suntuk ini, insyaAllah saya akan berkongsi sedikit kisah cerita saya sedikit, perjalanan kehidupan saya. Uh, Wah, ada bagi tahu dekat Zoom ni confirm your speaking language. Crazy. Cancel. Wow. Ya, apa ini? Ya, dalam masa 1 jam ini akan menceritakan sedikit perjalanan kehidupan saya secara singkat dan juga tentang topik yang sangat penting dalam kehidupan ini, iaitu untuk mencari pengertian kehidupan ini dengan menggunakan konsep Ikigai. Ya, so saya akan share, mungkin share screen saya sedikit. Let me see how can I do this. Hmm, Apa ni? Apps below. Sudah got content. Okay. Hmm. Oh, tak bisa. Tak apa. Kejap ya. Kenapa dia gitu? Okey, boleh. Can you, Bang? Ya, okay. I can share now. Sorry about that. Yes. Ya. Okay, boleh ya? We good? Ada? Mantap. Mantap? Alright, so Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan share sedikit tentang finding your ikigai. Ya, satu topik yang saya sangat passionate atau sangat mendalam kerana bagi saya kita perlu ada uh, jalan kehidupan ini, dan untuk adanya jalan kehidupan ini perlu ada pengertian dalam kehidupan ini. Jadi seperti yang di-share oleh Alexandra, saya memang sudah melalui kehidupan ini memang pelbagai, tetapi cabaran yang utama dalam kehidupan saya lahir nggak ada tangan. Ya, jadi bagi saya ya itu mungkin menjadi satu faktor yang membuatkan pencapaian saya mungkin a little bit extra, sedikit ekstra ya. Tetapi bagi saya syukur Alhamdulillah kerana saya dibesarkan dengan dua ibu bapa yang sangat menyayangi diri saya, dan juga memberi pendidikan. Uh, tapi jadi dalam uh, membesar itu saya pergi ke sekolah itu sebenarnya walaupun bisa lihat saya ini difabel ya, saya lahir nggak ada tangan, tetapi saya dikelilingi dengan semua orang itu ada tangan, ya. Jadi saya nggak pernah pikir bahwa saya ada kekurangan dalam kehidupan ini. Mungkin juga saya sangat bernasib baik kerana ibu bapa saya um, membesarkan saya dengan cara yang uh, bukan hanya inklusif tetapi enabling ya, yang membolehkan. Jadi mereka nggak bubble wrap, nggak terlalu overprotective, terlalu protect sangat. Tetapi dalam kehidupan ini saya memang banyak melalui banyak cabaran, dan cabaran pertama kehidupan saya ialah semasa saya di sekolah, ya, di mana saya sudah perlu uh, fight untuk masuk sekolah.
ya, atau berjuang untuk masuk sekolah karena di sekolah itu pertamanya guru-guru di sana, guru besar di situ nggak rasa saya bisa pergi ke sekolah, ya, karena ya patutnya pergi ke sekolah yang istimewa, tapi nggak, saya dapat pergi ke sekolah seperti anak-anak biasa. Terus saya dapat pergi ke universitas. Dalam perjalanan ke universitas itu, saya memilih untuk belajar pertamanya hukum atau law, ya, karena masa saya muda saya memang mau mengetahui undang-undang atau hukum dan mau mengetahui hak kita sebagai manusia. Tetapi di universitas itu uh, saya ada adventure pergi ke Aceh, ya, di universitas itu. Dan di sana di Aceh saya berada di sana selepas pasca tsunami, uh, dan terus uh, 9 bulan di sana dan terus kembali ke universitas dan belajar psikologi, ya. Hmm, jadi ya sini a little bit of gambar-gambar kehidupan saya. Alhamdulillah, mungkin ya bisa dikatakan ada kejayaan-kejayaan yang alhamdulillah, ya. Tetapi walaupun banyak kejayaan, tetapi banyak juga kesusahan yang saya lalui, ya. Dan gambar ini sebenarnya saya suka kongsi karena ini gambar yang agak sukar. Karena ini masa ini saya sangat depresi karena dalam masa itu bisnes tak jalan, uh, dan uh, masa itu saya mau jumpa anak saya pun nggak ada uang masa itu. Jadi dalam kehidupan ini kita juga melalui banyak cabaran dalam kehidupan ini. Um, dan saya juga menulis buku, ya, uh, and I will go straight into. Okay, jadi inilah kehidupan saya seperti yang di-share oleh Alexandra. Alhamdulillah. Tetapi yang saya belajar paling penting dalam kehidupan ini ialah untuk enggak takut. Ya, dalam kehidupan ini mungkin orang lihat saya ini dibesarkan enggak ada tangan lah, kok bisa lakukan semua ini, ya, kok bisa naik kuda, ya, kok bisa pergi scuba diving, ya, uh, terus uh, ya, jadi alhamdulillah kita dapat melalui walaupun cabaran-cabaran yang sangat sukar, tetapi alhamdulillah setakat ini syukur uh, udah di sini, uh, dan saya sangat syukur sebenarnya lebih kepada kesusahan dan cabaran yang saya lalui, ya. Makanya saya syukur sangat dapat dijemput hari ini oleh Mas Narno sekali lagi, uh, untuk berkongsi sedikit gimana ya gimana Zarif ini bisa mencapai uh, kok bisa mencapai kejayaan ini walaupun nggak ada tangan, ya. Uh, dan bagi saya satu daripada perkara yang memang disoal sejak muda sebenarnya ialah kenapa saya di sini. Dan satu daripada soalan yang mungkin persis di masa muda itu ialah kenapa saya dilahirkan nggak ada tangan. Ya, kenapa kita dilahirkan dalam dunia ini dalam keadaan yang mungkin nggak begitu perfect atau susah, ya. Dan ini memang menjadi satu soalan yang sangat penting yang bagi saya mungkin anak-anak muda kita jarang untuk menyoal perkara sebegini, untuk menyoal kenapa atau bagaimana saya berada di sini, ya. Why am I here? Jadi ini satu soalan yang menjadi sangat penting dalam kehidupan saya semasa saya kecil, masa saya di Taska. uh, ada teman-teman tanya saya, kenapa Zarif nggak ada tangan, ya? Uh, dan itu menjadi satu soalan eksistensi yang pertama dalam kehidupan saya masa itu. Jadi sebagai seorang anak kecil untuk memikirkan lah, iya ya, kenapa ya? Kok anak-anak lain di Taskanya semuanya ada tangan dan ya boleh dikatakan normal.
Tetapi saya dilahirkan, ya kok nggak ada tangan ya. Dan saya pulang ke rumah masa itu. Jadi saya pulang ke rumah dan tanya ibu saya dan ayah saya kenapa saya dilahirkan nggak ada tangan. Dan ibu saya memberi jawaban yang sangat simple, tetapi bagi saya sangat sangat deep dan sangat efektif cara jawabannya. Jadi dia kata ya kalau Zarif lihat di sekolah atau di rumah pun, kalau kita lihat teman-teman kita, adik-beradik kita, teman-teman kita kan kita semua nampaknya beda. Ada rambut panjang, ada rambut pendek, ada rambutnya kerinting, ada rambutnya gondrong, ada rambutnya coklat, ada rambutnya hitam, ada matanya biru, ada matanya coklat, ada kulitnya putih, ada kulitnya gelap, ada jadi ada yang ada tangan, ada yang nggak ada tangan, ya. Makanya eh, dia kata ya itu maknanya untuk menjadi manusia, ya. Itulah pengertian untuk kita sebagai manusia, ialah kita memang berbeda. Dan itu maksud menjadi manusia. Dan ya mungkin dia cakap dengan begitu praktikal ya, tetapi ya benar ya dalam kalau kita pikirkan dalam agama kita pun Allah ada mengatakan dia membuat kita berbeda-beda untuk kita saling mengenali ya, untuk kita bersahabat, untuk kita mengenali budaya dan perbedaan bahasa. Jadi ini menjadi satu persoalan yang bagi saya bermain di dalam minda saya sehingga kini dan sampailah berdiskusi dengan teman-teman dan rektor-rektor dan ya jadi ini menjadi persoalan yang sangat penting untuk kita pikirkan kenapa kita berada di sini ya dan juga kita ada persoalan mungkin itu satu cara simplistik untuk memikirkannya tetapi penting untuk kita memikirkannya ya dan itu membuka pintu untuk soalan-soalan yang lebih penting dan soalan-soalan yang lebih pertinent dalam kehidupan kita sebab dalam kehidupan ini kalau kita nggak ada soalan dan makanya kita nggak ada jawaban ya jadi kita perlu menyoal kenapa atau nggak perlu takut untuk kita menyoal kenapa dan jadi alhamdulillah saya memang menyoal kenapa diri saya sebegini daripada awalnya dan memberi jawapannya alhamdulillah saya pergi ke sekolah the next day ya dan memberi jawapannya kepada teman-teman dan lepas itu kita continue dan bermain dan ya di padang ya ya okey aja makanya persoalan ini sangat penting untuk kita soalkan uh, kerana dalam kehidupan kita ini yang saya perasan ramainya kita kayak gini ya siapa sini bisa relate dengan gambar kayak gini. Okay. Alexandra, kita bisa interact dengan orang yang join ke atau just interact dengan Alexandra saja interaksinya? Boleh, Pak. Boleh dengan teman-teman juga boleh. Dengan teman-temannya. Okay. Jadi dengan teman-teman juga minta maaf ya kalau mungkin bahasa Indonesia saya sedikit kaku, rusty. Beberapa bulan enggak ngomong-ngomong bahasa Indonesia sebab bahasa Melayu saya pun hancur. Uh, Kebanyakan kalinya kita berbahasa Inggris. So anyway, back to apa yang saya katakan. Ini menjadi satu gambar atau diagram yang bagi saya mungkin sangat biasa ya dalam kehidupan hari ini. Uh, dan bagi saya ini memang menunjukkan kita ni memang pertamanya uh, kita ada idea apakah itu sukses kan atau apakah itu kejayaan atau mungkin apakah itu kebahagiaan. Uh, dan kebanyakannya kita mungkin enggak di sana ya. Mungkin enggak berada di apa yang kita mau ya. Uh, dan pada masa sama mungkin dalam pemikiran kita mungkin kita rasa kalau kita enggak terlalu tak cukup bagus ya atau mungkin tak cukup cantik atau tak cukup pandai
ya, ataupun kadang-kadang kita fikir kenapa saya ni selalu stres, selalu marah, ya. Jadi dalam kehidupan kita ni memang selalu dibelumi uh, cabaran-cabaran lah, ya. Jadi sebab kebiasaannya kita, kita bila masa kita berjaya, ya alhamdulillah, ya. Tetapi dalam kehidupan ini enggak selalunya kita akan berjaya dan enggak selalu kita akan uh, mendapat apa yang kita mau, ya. Uh, jadi macam contohnya orang tanya, ya, kok tak stres ke lahir, bukan stres lah, enggak sedih ke lahir enggak ada tangan, atau enggak rasa ke macam oh kalau ada kan bisa lakukan ini, bisa lakukan itu, ya. Tetapi ya alhamdulillah walaupun saya enggak ada tangan, ya bisa aja lakukan apa aja, ya. Karena dalam kehidupan ini kita nggak 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 bisa, nggak perlu untuk hanya memikirkan kesusahan kita sahaja, sebab susah itu sebenarnya perlu. Susah itu perlu dan susah itu pasti. Pasti dan perlu. Betul tak, Mas Narno? Yap. Yap. Thank you. So, susah itu pasti dan susah itu perlu. Tetapi tanpa kesusahan itu kita nggak ada guru. Tanpa kesusahan itu kita nggak ada pengajaran, ya. Dan maksudnya pertamanya untuk kita ubahkan dengan kita punya pemikiran ini selalu kita mau solusinya selalu mau salah sekarang. Ada kalanya kita ada masalah kita mau solusinya sekarang, ya. Tetapi ada kalanya solusinya nggak bisa sekarang. Jadi kita nggak perlu stres dalam kita nggak mencapai solusinya, ya. Jadi dalam kehidupannya ada roadmap untuk secara psikolognya ada juga beberapa roadmap untuk mencapai apa yang kita mungkin boleh kategorikan sebagai kebahagiaan, ya. Jadi beberapa roadmap ialah apabila kita melihat mungkin keadaan kita, ya. Jadi dalam keadaan ini berbagai keadaan, kan, ada pelbagai keadaan. Jadi dalam keadaan ada kita fikir, ada kalanya apa jua keadaan tu mungkin keadaan tu, kalau keadaan yang baik kita mungkin terlalu over excited atau terlalu terlalu seronok apa, Narno? Oh, Narno mana? Where did he Ya bang, go? apa? Seronok, the word. Asyik. Ya. Kalau masa masa kejayaan pun kalau terlalu asyik pun susah juga. Kalau dalam apabila kita dalam kesusahan itu pemikiran kita sering kayak gini, kan? Jadi apabila kita dalam apa jua keadaan kita perlu fikir sikit, what to do about it, di manakah kita, why, where, scope of keadaan kita dan definasi keadaan kita. Ya, jadi mungkin apabila kita fikirkan dalam apa jua keadaan, ya, yang kita lalui, mungkin kita lalui satu benda yang membahagiakan kita ataupun mungkin kita melalui satu keadaan yang mencurigakan atau memberi permasalahan dalam hidup kita. Ada kalanya kita nggak tahu gimana mau pikir ni, wah kusut, ya. Tapi kalau kita fikir duduk-duduk, kita fikir definasi keadaan kita, skop problem kita, di mana ia datang, kenapa keadaan ini mungkin penting atau tidak, ya, dan apa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan. Jadi kalau kita fikir-fikir dalam pemikiran kita sebenarnya bisa untuk ada systematic method, ya, atau cara yang sistematik untuk uh, memikir. Kalau if that makes sense, ya. Sebab apabila kita stres dan apabila kita sedih atau apabila kita dalam keadaan yang sukar, uh, sukar untuk kita mensistematikkan perkara-perkara ini. But anyway, this is all like academics anyway. Uh, dan yang paling pentingnya ialah persoalan bagaimanakah kita mencari uh,
pengertian kehidupan ini? Soalan itu mungkin sangat luas, dan mungkin agak sukar bagi setengah orang untuk pikirkan bagaimana ya untuk seseorang itu mencari pengertian kehidupan ini. Dan secara kebetulan saya menjumpai konsep Ikigai ini masa di zaman kuliah sebenarnya. Hmm, Masa di kuliah dulu saya tesis terakhirnya uh, dekat psikolog di Australia itu, saya membuat tesis terakhir tentang self actualization atau aktualisasi diri, ya. Makanya masa itu kita mengkupas Maslow, ya, dan mengkupas uh, apa ini Maslow punya uh, hierarchy of needs, ya, dia punya hierarki. Uh, dan ada juga saya dalam pengajian itu ketemu dengan konsep ikigai, ya. Uh, Kepada yang nggak pernah dengar perkataan ikigai itu adalah perkataan Jepang, ya. Dua perkataan sebenarnya, iki dan gai, ya. Iki itu adalah sesuatu yang uh, value, ya. Ikigai, value dalam kehidupan, gai, ya, which is like a pearl atau mutiara, ya. Uh, dan interestingly, atau secara agak agak apa ni, uh, saya ketemu semula konsep ikigai semasa saya dalam keadaan yang saya paling rendah. Gambar yang saya share kemarin, yang tadi itu, earlier itu, masa itu saya dalam kondisi yang sangat susah kerana saya pernah berkahwin dan saya pernah bercerai, dan uh, jadi saya melalui sesuatu yang sangat dewasa, permasalahan yang sangat uh, tipikal bagi orang dewasa, ya. Dan pada masa itu saya sangat down, ya. Dan kebetulan satu cara untuk saya mengobati diri saya masa itu ialah saya tinggal di hutan selama 1 bulan. Sebulan saya bertapa di hutan, ya. Saya tinggal di uh, hutan, di tempat teman saya ada rumahnya di dalam hutan. Uh, jadi bukanlah saya pergi hutan macam orang hutan, ada rumah di dalam hutan. Tapi saya tinggal di rumah kayu itu, ya, rumah kecil aja macam joglo itu, kan. Uh, dan saya tinggal di hutan itu sebulan. Saya tinggal di hutan. Uh, ada signalnya, tapi bukan di tempat saya duduk itu. Perlu jalan sedikit dan ada signal. Jadi ada internet sedikit. Dan masa itu saya kebetulan uh, masa yang terhad saya berada tengok-tengok internet itu, terkeluar pula konsep ikigai dekat saya punya feed. Lepas tu saya terfikir balik, oh ya, ikigai, I remember this. Kan, saya ingat ni balik, kan. Dan saya fikir-fikir balik tentang konsepnya sebab masa itu saya dalam kondisi sudah terlupa bagaimana untuk cari pengertian kehidupan saya. Sebab ada kalanya kita tahu tetapi manusia ni pelupa. Kan, manusia ni senang lupa dan pelupa. Kadang-kadang kita tahu pun kita lupa. Ya. Walaupun ilmu itu kita tahu, tapi ada kalanya mungkin kita nggak ingat kita tahu. Jadi saya teringat balik, oh ya, ada caranya untuk kita mencari pengertian kehidupan ini. Dan saya start fikir-fikir balik tentang 4 persoalan di mana Ikigai bertanya uh, tentang kita punya apa yang kita suka, apa yang kita sayang, dan apa yang kita bagus atau kemahiran kita, apa misi kehidupan kita, ya.
Jadi masa itu cara ikigai itu sangat sangat simple sebenarnya. Uh, Permisikan saya backtrack sikit uh, tentang kenapa ikigai ini pun sangat uh, menarik ya atau sangat interesting. Ialah kalau ada yang pernah pergi ke Jepang, ya, memang di Jepang itu orangnya, budayanya sangat berbudaya, ya, sangat berinovasi, sangat bersistematik, bersih, sopan, ya, beradab, ya. Dan orangnya tinggal tua-tua, ya. Ada setengah pulau-pulau di sana, orang-orang Jepang ni tinggal di sana sampai ya 100 lebih tahun. Kebetulan nenek saya pun umur 105 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah. Uh, dan hidup lagi. Dan apa ini di Jepang itu ya sampai 100 lebih. Dan walaupun mereka hidup tua-tua, tetapi mereka masih sangat produktif dalam kehidupan mereka. Mereka sangat produktif dari segi bisa lagi keluar bermasyarakat, ya, berkarya, berbudaya, masih lagi dia pergi kelas-kelasnya, ya, masih belajar perkara-perkara baru, ya. Jadi itu satu fenomena yang sangat bagus sekali. Mungkin setengah tempat itu orang-orang tuanya mungkin ya kurang berinteraksi. Di Kediri, alhamdulillah, saya pergi masa di sana, saya pun lihat walaupun mungkin taklah jumpa ramai 100 lebih tahun orang, tetapi orang-orang tua di sana pun banyak bermasyarakat juga, ya, bersosialisasi. Dan di sana uh, satu daripada filosof kehidupan mereka yang kenapa mereka kayak gitu ialah mereka sentiasa dalam kehidupan ini ada pengertian dan ada uh, ada uh, tuju kehidupan, ya, dan ada sebab dalam kehidupan mereka. Dan pengertian ini mungkin berbeza-beza dalam fasa-fasa yang berbeda, ya, walaupun mereka kejap itu Iwan Ahad. Uh, walaupun apa ni mereka uh, berada di umur yang lanjut, ya, tetapi mereka masih lagi bisa berinteraksi dengan teman-teman, ya. Dan menggunakan filosof Ikigai ini memberi mereka sebab dalam kehidupan itu, ya, dalam setiap stage. Jadi kehidupan mereka enggak kalut, ya. Jadi bagaimanakah Ikigai ini membantu dalam proses pengertian hidup atau bagaimanakah proses pengertian itu hidup itu dijumpai ialah dengan memberi 4 soalan dalam kehidupan ini. Ya, pertamanya ialah tentang apakah yang kita sayangi dalam kehidupan ini. What do I love in this world? Ya, jadi mungkin keluarga, ya, mungkin uh, seni yang kita lakukan, ya, what do we love? Apa yang kita sayang dalam kehidupan ini? Keduanya dalam konsep Ikigai itu dia mempersoalkan apakah yang kita bagus dalam kehidupan ini atau apakah skill kita? What are you good at? Ya. Jadi itu soalan kedua. Soalan ketiga dia frame dengan menanyakan apakah yang kita bisa, di manakah rezeki kita lah. What can I be paid for? Ya, sebab dalam kehidupan ini ya pasti kita perlu jual beli dan juga perlu bayar bil, ya, perlu beli makan, ya, perlu antar anak ke sekolah, dan soalan yang terakhir dalam konsep Ikigai ini ialah what does the world need from us? Ataupun apakah dunia ini perlu daripada kita? Ya, maknanya bukan hanya apa yang kita bisa dapat dalam dunia ini, tetapi apakah dunia ini bisa bermanfaat daripada kewujudan kita. Ya,
Jadi apabila kita fikirkan sebenarnya memang banyak cara untuk kita mencari persoalan pengertian hidup, tetapi konsep Ikigai ini memberi simplified way atau cara simplified dalam mencari pengertian kehidupan ini, ya, dengan memberi 4 kuadran ini. Kerana dalam kehidupan ini kalau kita lihat, ya mungkin kita framekan dalam empat apa ni area ini. Ada kalanya dalam kehidupan ini tak balance, ya, enggak balance dia punya uh, fokus dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita mungkin dalam persoalan uh, apa yang bisa kita lakukan untuk mencari rezeki, kita memberi fokus dalam jawab soalan itu, dan kita kebanyakan dalam kehidupan kita fokuskan dalam itu. Lepas tu kita lihat, wah, saya lupa untuk lakukan perkara yang saya suka, iaitu mungkin hobi saya suka memancing, atau saya suka painting, atau saya suka bermuzik, ya. Lepas tu saya pula sudah lama enggak jumpa teman-teman, atau sudah lama enggak jumpa sanak saudara. Jadi enggak balance dalam kehidupan kita itu. Makanya apabila enggak ada balance itu, enggak ada keseimbangan, ya, enggak ada keseimbangan, makanya satu area tu mungkin akan berat. Dan bila satu area berat itu dan satu area itu kurang itu, kita akan rasa kekosongan itu. Kan? Dan dengan menggunakan konsep Ikigai ini, kita dapat melihat persoalan. Mungkin setengah orang kalau kita fikir, ya okey, jadi mungkin setengah orang dia melakukan uh, uh, dia dapat berkarya. Dia dapat berkarya dengan karya yang dia suka pula tu, ya. Jadi dia sudah lakukan what are you good at, what do you love, and what can you be, ya. Tetapi pada masa sama dia enggak juga mungkin balance dalam setengah perkara. Mungkin dia tidak melakukan perkara seperti ibadah memberi. Ya, seseorang itu mungkin sangat selfish. Jadi mungkin dia berjaya dalam kehidupan dia, ya, tetapi dalam kehidupan dia hanya mengambil, ya, kurang memberinya. Lama kelamaan ramai juga orang yang berjaya dalam kehidupan itu, ya, kayak artis, ya, kayak selebriti pun bisa bunuh diri, kan? Walaupun mereka mungkin berjaya dalam tahap yang sangat tinggi. Jadi dalam konsep Ikigai ini ialah fokusnya ialah untuk mencari keseimbangan dalam 4 persoalan ini. Sebab ada kalanya kita lakukan perkara yang betul-betul mungkin kita setiap hari kita bersedekah, setiap hari kita bagi orang benda, tapi kita lupa mau kerja dan lupa mau cari rezeki, ya. Kita terlalu taksub untuk macam membuat baik lah kata, ya, sampai kita lupa tanggungjawab keluarga. Itu pun mungkin orang boleh jadi enggak bahagia, kan? Walaupun orang itu mungkin memberi, tetapi itu pun mungkin kebahagiaannya enggak komplit, kan? Jadi untuk mengkomplitkan kebahagiaan, untuk mencari pengertian kehidupan itu, ada keperluan untuk kita imbangi 4 persoalan ini. Kerana apabila kita imbangi 4 persoalan ini, kita dapat tahu apakah misi kita. Ya, kita dapat tahu apakah passion dalam kehidupan kita ini. Sebab dalam kehidupan ini kalau nggak ada passion dalam bahasa Indonesia apa ya? Ada siapa yang bisa translate kan? Ada anybody bisa? Izin, Passionate. Mr. Munir, Ferry, my saya friend, how are you? Alhamdulillah. I'm so happy you're here to answer that question. Please, my friend. Sesuatu yang diinginkan, passion. Passion. Sesuatu yang diinginkan, mungkin. Okey, mungkin sesuatu yang mendalam, yang ingin, yang sangat kuat, ya, yang ingin ni. Ya. Dan itu kadang-kadang kehidupan ini kalau nggak ada passion itu, ada setengah orang hidup nggak ada passion itu, ya. Kayaknya macam mesin. Ya, masuk clock in jam 9, clock out jam 5, ya. Terus ya buat apa, balik-balik makan-makan, nenek, lepas tu besok sama. Kan? Nggak ada passion dalam kehidupannya. Jadi konsep Ikigai ini memudahkanlah
Kan, memudahkan untuk kita mencari jawapan kita dalam pengertian kehidupan kita dalam satu dimensi. Sebab sebenarnya dalam kehidupan ini, pencarian pengertian kehidupan ini mungkin dimensi psikologi, dimensi intelektual, dimensi kehidupan ini, tetapi juga ada dimensi spiritual, ya, dan juga dimensi rohaniah yang juga kita perlu mencari juga. Sebagai seorang yang percaya dalam agama Islam, kita juga mencari pengertian kehidupan ini dengan pengajaran daripada Rasulullah SAW, ya, dan juga pengajaran-pengajaran daripada nabi-nabi kita sebelum ini juga, kan. Tetapi dalam approach dari segi intelektual, dalam kita punya psikolog kita, dalam emosi kita, sememangnya kita akan mengalami keadaan gini. Ini akan berlaku sentiasa, kan, ada kalanya. Dan tapi dalam keadaan gini, Ikigai dapat membantu, benar. Tapi dalam membantu itu ada caranya, bukan hanya dalam pengetahuan Ikigai sahaja. Sebenarnya pengetahuan Ikigai ini adalah roadmap-nya, tetapi bukan caranya. Ya, dia bukan caranya. Apa maksudnya itu? Ya, dia roadmap-nya tetapi bukan caranya. Makanya walaupun kita tahu Ikigai ini, tetapi perlu ada cara-cara untuk kita mencari penyelesaian ini atau mencari pengertian ini. Pertamanya, untuk kita mencari ini, kita perlu trainingkan kita punya minda dan training kita punya jiwa. Ya, dan dalam training kita punya jiwa ialah dengan keluar, ya, keluar. Maknanya keluar rumah. Maknanya keluar dan jumpa orang. Keluar dan bersoal. Keluar dan bertanya. Keluar dan berbakti. Keluar dan belajar. Ya. Keluar dan mencuba. Keluar dan gagal. Keluar dan berjaya. Ya. Jadi perlu keluar, ya, untuk kita mencari pengertian. Tetapi kita juga perlu masuk. Ya, kita perlu masuk, maknanya kita perlu masuk dalam minda kita dan masuk dalam diri kita untuk mencari pengertian kehidupan kita. Dan untuk cara kita masuk pula, itu adalah cara-cara mindfulness atau cara-cara meditasi yang mungkin setengah orang mengenali dan mungkin setengah kurang mengenali. Ya, jadi sebab untuk mencari self actualize, ya, untuk mencari kita punya perjalanan kehidupan ini, ya, untuk kita mencari kita punya real diri kita, ya, kita perlu ilmu, tapi kita perlu tools, ya, kita perlu cara-cara, kita perlu infrastrukturnya, ya, dalam minda kita untuk bagaimana untuk mencari perjalanan itu, ya, bagaimana untuk menggunakan pengetahuan Ikigai itu untuk mencari pengetahuan kehidupan kita atau kita punya pengertian kehidupan ini. Dan pertama sekalinya, seperti saya katakan, embracing failure is penting, ya. Failure ataupun kegagalan, seperti saya katakan, adalah sesuatu yang menjadi, sebenarnya bagi saya kegagalan itu bagaikan tool, ya. Dia kita melalui kehidupan itu ada kalinya jadi, ada kalanya nggak jadi, ya. Apa jua, mungkin pekerjaan, mungkin projek, mungkin belajar, mungkin periksa, ya. Ada kalanya kita lakukan tetapi ada kalanya gagal. Jadi kita perlu lihat kegagalan itu sebagai sesuatu yang kita mau, ya, bukan mau dari segi kita nggak takut, bukan kita mau, kita jangan mau kegagalan, tapi kita jangan takut kegagalan, ya. Kerana bagi kita syukur kegagalan itu sampai, kerana kegagalan itu mengajar, ya. Kerana kalau kita takut gagal, kita akan takut cuba.
Itu satu yang saya katakan tadi. Ya, kita mungkin ada pengetahuan tentang pengertian kehidupan, ya, tetapi kalau kita tidak keluar dan mencoba untuk memperbaiki diri kita, pengetahuan itu akan menjadi tidak bermanfaat. Kerana pengetahuan yang tidak digunakan, yang tidak dimanfaatkan, itu adalah bagi saya satu kerugian. Kan? Jadi kita perlu jangan takut untuk mencuba, ya. Dan dalam kehidupan ini kita sentiasa perlu belajar, ya. Jadi kita perlu belajar tu. Sekarang alhamdulillah saya dapat apa ini opportunity atau kebolehan untuk berada di sini, alhamdulillah, ya. Tetapi bagi saya sentiasa belajar setiap hari dan setiap peluang yang saya ada untuk melalui apa jua kursus, apa jua workshop, apa jua masterclass, insya-Allah saya akan cuba dalam bidang yang kita minat lah, kan. Jadi pengetahuan itu penting kerana itu menjadi salah satu cara untuk kita men-setkan kita punya goal. Tanpa pengetahuan, tanpa percubaan, tanpa kegagalan, tanpa framework dalam kehidupan kita, kita susah untuk set goal kita, ya. Sebab setengah orang ini bila kita tanya, you nak apa dalam kehidupan ni? Tak tahu. Tak tahu pula, kan. Ramai orang ni tak tahu. Saya jumpa ramai yang kadang-kadang kita tanya, kamu mau apa dalam kehidupan ni? Tak tahulah, Pak. Ya. Iyalah, kan. Tak pernah fikir pula. Terlalu busy, sibuk sangat untuk fikir. Kan. Tapi kalau kita enggak ada goal kita, enggak ada niat kita, dan kita akan hanya dibawa oleh trend-trend dan dibawa oleh apa ni collective conscious, hanya terbawa dalam masyarakat sahaja, ya. Jadi perlu untuk kita ada ilmu untuk kita membantu kita dalam set kita punya goal. Okey. Jadi sentiasalah belajar, sentiasalah berilmu. Dan apabila kita ada goal atau kita ada niat dalam kehidupan ini, penting untuk kita ada plan. Plan ni bagi saya sangat penting. Apabila saya mau lakukan apa jua atau saya mau mencapai apa-apa pun, walaupun projek pribadi, projek dengan komunitas, ya, apa jua pun, saya akan pastikan saya menulis sebuah plan. Busuk-busuk pun satu muka surat, ya, untuk plankan apa yang saya mau buat, apa yang saya mau capai, bagaimana mungkin saya bisa capai apa yang bisa saya capai, siapa yang mungkin saya perlu berinteraksi dengan, ya, di mana mungkin mereka. Jadi kita ada plan, kan. Kita menulis plan kita, ya. Jadi dalam masa 6 bulan saya mau mencapai A. Dalam 12 bulan saya mau mencapai B. Dalam 18 bulan saya mau mencapai C. Ya. Tetapi penting, sangat penting untuk tulis plan ini. Tetapi pada masa sama, lagi penting untuk kita lepas tulis-tulis plan itu, kita biarkan saja dunia ini, kita biarkan Tuhan, kita biarkan Allah Subhanahu Wa Taala melakukan apa yang perlu. Ya, apa yang akan terjadi akan terjadi. Kerana dalam kehidupan ini, ya, kita mungkin ada plan, ya, tetapi seperti saya katakan, dalam planning kita juga kita tahu kita mungkin berjaya dan mungkin gagal, ya. Dan untuk kita mengetahui bahawa kita ada dua-dua kemungkinan itu, okey sebenarnya. Jadi dari awal itu kita sudah setkan dalam kita punya minda. Dari awal itu dua-dua itu okey. Tetapi kalau kita enggak ada plan, enggak ada strategi, enggak tulis apa kita mau, kita buat kerja sembrono aja. Hidup ni sembrono-sembrono aja, ya, buat-buat macam kan. Ya, makanya ada kalanya mungkin mencapai tapi ada kalanya capek. Kita akan sentiasa capek makanya sebab kita enggak ada clear strategi dalam pemikiran kita. Dalam strategi ini juga mengambil aspek
kegagalan juga sebagai satu aspek yang penting. Ya, apabila kita lihat, ya, jadi makanya kita let the universe do its thing. Ya, biarkanlah alam semesta ini, ya, memain peranannya. Allah Subhanahu Wa Taala akan menentukan dengan permainan-permainan di manakah bintang akan melalui, di mana apa semua, ada orang akan jalan di mana, orang akan berada di sini, kamu akan berada di sana, kamu akan mungkin berjumpa. Kan itu semua takdir-takdir yang mungkin akan berlaku dan setengah takdir yang mungkin tidak berlaku, ya, yang mungkin dalam kehendak kita. Tetapi ya, sememang takdir enggak berlaku, memang kita mau ketemu dengan seseorang itu enggak ketemu-ketemu tu. Ya, mungkin enggak sekarang, tetapi tengok-tengok dalam 10 tahun lagi ketemu. Dalam kondisi yang mungkin enggak dijangka, ya. Jadi kita perlu membiarkan kehidupan ini lakukan apa yang dia lakukan. We let the universe do its thing, ya. Jadi dalam kehidupan ni yang pentingnya ialah untuk kita lakukan perkara yang benar dan baik, untuk perkara yang benar dan baik untuk berlaku kepada kita. Ya. So if we want things that are right, kita perlu lakukan perkara-perkara yang betul. Sebab dalam kehidupan ni ada perkara-perkara yang benar dan betul dan ada perkara-perkara yang salah dan tidak benar. Ada, ya. Dan mungkin bukan saya sebagai hakim untuk menentukannya, tapi kita semua mempunyai intelek yang insya-Allah mencukupi, tetapi intelek itu perlu berkolaborasi dengan kita punya hati naluri. Ya, perlu berkolaborasi dengan kita punya jiwa. Ya. So untuk kita lakukan perkara yang betul dan benar itu perlu untuk, sebab setengah orang dia mau perkara yang baik-baik berlaku kepada diri dia, tetapi dia enggak lakukan perkara-perkara yang baik-baik di dunia ini. Kan, dia enggak melakukan perkara-perkara yang perlu dalam kehidupan ini. Ya, jadi ada perkara-perkara yang perlu untuk kita lakukan. Setengah perkara itu contohnya ialah untuk kita fokus kepada benda yang penting. Ramai orang enggak fokus kepada benda yang penting. Ramai orang fokus kepada benda-benda yang kurang penting. Apakah perkara-perkara yang kurang penting itu? Ya, ada kalanya kita mau, apa yang kita mau yang kurang penting? Mau sekarang ni anak-anak muda semua mau populer, contohnya. Ya, kita semua mau disukai. Ya, kita hidup dalam satu masyarakat yang kita mau disayangi, disanjungi. Ya, kita mau disukai. Ya, kita mau orang like kita punya post. Kita mau orang share kita punya post. Ya, lepas tu pada masa sama kita mau pakaian-pakaian yang terkini. Ya, dah ada celana tu dah ada 10, tapi mau lagi 5 lagi. Ya, kasutnya mungkin udah 15, tapi mau lagi satu lagi. Ya, kita fokus perkara-perkara begitu. Fokusnya mau wang, maunya properti yang banyak. Ya, maunya berapa besar itu banknya, akaunnya. Itu menjadi kebiasaan-kebiasaan fokus kehidupan kita pada masa ini. Dan saya enggak kata untuk kita jangan mengejar kejayaan dari segi ekonomi, ya. Itu bukanlah langsung yang saya katakan, ya. Tapi sememangnya fokus kita kebanyakannya hari ini ialah apa yang kita rasa itu kebahagiaan itu sebenarnya palsu. Palsu dari segi kebanyakannya berdasarkan materi, ya, kebanyakannya berdasarkan perkara di luar. Ya, banyaknya gitu dalam kehidupan kita, terutamanya dengan anak-anak muda kita hari ini. Terutamanya dengan golongan-golongan sokmed kita, ya. Dengan yang bisa ada TikToknya setiap hari adanya, ya, dengan sungguh kaya, masuk dalam, rich Indonesians. This is how rich Indonesians eat. Ya, I got this guy namanya Awesome Ben or something, temannya dia punya apa itu air mineral yang terbesar di Indonesia, apa namanya? Aqua. Ya, teman saya dia punya Aqua. Jadi EG-nya lucu itu.
ya, TikToknya. Ya, jadi ya orangnya mau kayak gitulah ya, setiap hari ya, mau mau pergi ke restoran Jepang setiap hari, ya mau mau Lamborghini, mau kereta besar. Itu menjadi fokus dunia sekarang ini. Dan sedihnya itu juga nggak menjadikan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Karena ramainya yang hanya fokus tentang perkara-perkara ini nggak akan bahagia. Ya, karena kita sentiasa juga mengcompare diri kita juga dalam kehidupan ini. Jadi penting untuk kita fokus on what matters, ya, untuk fokus dalam perkara-perkara yang penting. Jadi apa yang penting dalam kehidupan kita? Apa yang lebih real dalam kehidupan kita, ya? Setengah mungkin dalam filosof atau dalam agama, ya, kita bisa melihat lebih mendalam, ya. Dalam perjalanan kehidupan ini saya mencari merata itu jawapan. Apakah di manakah fokus yang penting dalam kehidupan kita, ya. Dalam masa saya muda dulu, dalam masa umur 30-an itu, memang saya mau jadi kayak kayak Mark Zuckerberg, ya, mau masuk itu startup, ya. Dan kita fokusnya mau berjaya dalam kehidupan ini. Ya, jadi kita kejar, ya, kita berlumba dalam kehidupan ini, ya. Dan saya apa ni perasan dalam masa itu, ya, dalam keadaan kita mengejar kejayaan, mengejar uh, untuk menjadi berjaya, ya, kita bisa lupa tentang apakah itu yang penting, kan? So kita perlu mencari dalam diri kita tentang apakah itu penting, ya. Fokuskan perkara-perkara yang penting dalam kehidupan kita, ya. Uh, Dan seterusnya ialah mastering kita punya craft. Ini sesuatu yang kita perlu lakukan setiap hari. Setengah orang mungkin kurang memikirkan ini, tetapi bagi saya ini sangat penting. Dan saya rasa di semasa saya di Indonesia dulu, ramai juga yang saya lihat sangat mahir dalam mereka punya craft. Ya, dan ini satu praktis yang bukan hanya penting dalam kehidupan kita dari segi pekerjaan atau kita punya karya, tetapi apabila kita memahirkan diri kita, kita sebenarnya menguatkan jiwa kita. Kita sebenarnya juga memberi nutrisi kepada jiwa kita juga. Ya, apabila kita semakin mahir dalam kita punya kemahiran. And this is very simple tetapi sangat penting sebenarnya. Jadi seperti saya katakan tadi, ya mungkin kita boleh ada peta untuk membawa kita untuk mencari pengertian kehidupan kita seperti ikigai. Kita bisa mempersoalkan. Tetapi cara untuk kita mempersoalkan tu ada dia punya cara-cara harian yang perlu. Ada dia punya protokol-protokol harian itu yang perlu, yang bisa membantu dalam menguatkan dalaman kita. Walaupun sesimpel memastikan kamar kita bersih pertamanya. Ya. Pertamanya untuk memastikan kamar kita, rumah kita, kamar kita, ya, workspace kita, ya, bersih. Ya, memang ada kalanya mungkin kita busy dan ada banyak barang, ya pasti. Tapi dalam hanya protokol untuk menjaga kebersihan itu sebenarnya menguatkan jiwa kita juga, dan itu juga membantu dalam proses pencarian pengertian kehidupan kita juga. Kerana apabila kita punya kamar kotor, ya, atau semak, kita punya pemikiran juga semak dan kotor. Dan saya banyak kali melalui perkara gitu juga. Dan saya melalui, ada klien-klien saya juga memang dalam keadaan mereka dalam kecelaruan, kamar mereka juga akan celaru. Jadi ada keperluan untuk kita membersihkan kamar setiap hari, ya. Dan pada masa sama, uh, setiap hari juga kita perlu uh, exercise. Itu sangat penting. Ya, ramai sekali orang yang saya lihat ada kalanya mereka enggak selesa sama badan mereka. Dan apabila kita enggak selesa sama badan kita,
kita nggak selesa sama minda kita juga sebab kita selalu fikir sakit-sakit aja, kan? Jadi penting untuk kita juga menjaga blood flow, ya. Apabila kita aktif, itu membantu dalam pengedaran darah, ya, dan itu dapat membantu dalam kesejahteraan overall kita, ya. Dan juga kepentingan untuk bersolat, ya, dan juga belajar, ya. Bersolat ini ya, kalau kita Muslim kita solat, kalau yang non Muslim bisa bermeditasi, ya. Tetapi praktik ini sangat penting sebenarnya dalam dari segi kerohanian diri. Apabila kita dapat lakukan setiap hari praktis ini, itu yang menguatkan jiwa kita. Dan dalam sains juga, kalau ada yang belajar tentang limbic system kita, ya, dalam sini semua kebanyakannya student psikologi, ya, Alexandra. Iya, Iya, ya. kebanyakannya Ya, psikologi. ya. Jadi kita tahu ya tentang kortisol, ya, kita tahu tentang kita punya stress hormones, ya, dan sememangnya apabila kita ada protokol-protokol sebegini, ia membantu dalam pengedaran chemical dalam kita punya otak, ya. Dalam otak kita, kalau kita tahu ada satu chemical ni namanya kortisol, ya. Kortisol ni satu chemical yang membuatkan kita kaget, ya, dan membuatkan kita terkejut, ya, dan membuatkan kita takut, ya. Penting chemicalnya itu, ya. Tetapi apabila kita ada daily protokol, kayak setiap hari kita menjaga badan kita, kita menjaga minda kita menjaga jiwa kita, uh, kita punya levels of cortisol itu memang stabil, ya. Tetapi apabila seseorang itu dalam keadaan yang memang setiap hari stres, ya, setiap hari dia bangun pun ada alarm clocknya, terus bergegas pergi kerja, ya, nggak sempat mau kemas kamarnya, nggak sempat mau sarapan pagi dan senaman pagi, nggak sempat mau bermeditasi dan solat pagi, ya. Memang ternyata dalam psikologi, biologi kita, level kortisol itu akan melonjak tinggi, ya, dan itu yang membuatkan kita stres, dan itu yang membuatkan kita sentiasa gelisah. Dan jadi protokol-protokol sebegini memang membantu dalam kehidupan kita. Jadi syukur sangat, alhamdulillah, sebenarnya dalam budaya kita sebagai seorang Islam ada semua ini sebenarnya. Jadi bagi saya, mungkin topik yang lain, tetapi bagi saya itu adalah satu indikator yang mungkin menunjukkan Islam itu amat benar, ya, kerana dia memang mempunyai semua ini, elemen-elemen ini, untuk mencari kebahagiaan kehidupan kita, untuk mencari pengertian kehidupan kita, ya. Dan makanya kita perlu bekerja dan berusaha setiap hari. Proses ini adalah setiap hari, dan ada kalanya mungkin kita sebagai manusia, ada kalanya mungkin kita lalai atau terlupa, ya, seperti yang saya katakan tadi. Tapi setiap kali kita lalai dan lupa, tak apa, kita ingatkan diri kembali, kan. Oh, alright. Jadi ini satu yang sangat penting juga dalam kehidupan ini. Janganlah kita sentiasa ada ekspektasi. Ramai orang kita berekspektasi. Berekspektasi itu maknanya ya kita mau orang suka kita mau orang sayang kita mau berjaya, kita mau uang, kita mau dapat grade yang bagus, ya. Tetapi dari kita hanya mau saja, lebih penting untuk kita bersyukur. Kita bersyukur kita dapat berkarya, kita bersyukur kita dapat belajar, kita bersyukur kita dapat mencuba, ya. Apabila kita bersyukur, apa-apa yang kita dapat itu alhamdulillah. Sebab apabila kita memang terlalu berekspektasi, ekspektasi ini akan apa ni lead kita untuk
disappointment, ya, ataupun kekecewaan. Ya, jadi tanpa ekspektasi nggak adalah kekecewaan. Ya, apabila kita sentiasa expect, ya, kita sentiasa ekspektasi, makanya kita akan sentiasa dikecewakan. Kalau kita sentiasa berterima kasih dan bersyukur, insya Allah kita akan kurang kekecewaan dalam kehidupan kita. Alright, so many of us end up unhappy. Ramai daripada kita memang akan enggak bahagia, akan rasa sedih kerana kita menjadi kita terkungkung dengan kita punya kehidupan sendiri. Sebenarnya musuh kita bukan di luar sana. Musuh kita adalah di dalam diri kita. Ya, penjara kita bukan di luar sana. Penjara kita ada di dalam diri kita. Kita yang sentiasa memenjarakan diri, yang biasa menakutkan diri, ya, yang menghentikan diri kita dari berjaya adalah diri kita. Kita enggak bisa, enggak perlu dan enggak boleh untuk blame atau kita kata orang itu kita enggak berjaya kerana sekalian-kalian. Kita enggak berjaya kerana sipulan. Sipulan ni lah buat saya tak belajar, ya, tak berjaya. Dialah buat saya tak berjaya, dia hantar jin. Dialah buat berjaya. Kita enggak bisa sebenarnya uh, yang menghentikan kita dari berjaya adalah diri kita. Okay, so saya tahu apa yang saya tahu. I only know what I know, right? Saya hanya tahu apa yang saya tahu. And you only know what you know. Dan Anda hanya tahu apa yang Anda tahu. But there is a lot more that we don't know. Tetapi banyak lagi perkara yang kita dua-dua tidak tahu. Yang memangnya bagus dan baik untuk kita tahu. Ya, jadi kita sentiasa perlu untuk berjalan dalam perjalanan ini, kita sentiasa perlu belajar, kita sentiasa perlu membuka hati kita untuk belajar. Makanya kita enggak boleh membiarkan atau membuatkan ego kita fikir kita udah pandai. Ya, ada kalanya kita mungkin fikir, saya dah tahu ini, kan? Atau saya lagi tahu ni, kan? Ada banyak kali kita fikir. Dan saya rasa semasa saya muda dulu, saya lagi banyak fikir tu. Kerana dan sekarang ni saya fikir lagi banyak saya sudah belajar, lagi saya perasan yang saya enggak tahu banyak lagi. Banyak lagi yang saya enggak tahu ni sebenarnya. Ya, dan apa yang saya tahu ini hanya sekecil saja sebenarnya apa yang berada di luar itu. Ya. Jadi dalam mencari pengertian kehidupan itu penting untuk kita keluar, belajar, berbuka hati, ya, membesarkan hati kita, ya, kita sentiasa perlu dengan rasa rendah diri juga, ya, dengan rasa mau belajar kerana kita setiap guru adalah pelajar. Enggak ada guru yang enggak pelajar. Ya, tetapi enggak semua pelajar itu guru. Ya, bukan semua pelajar itu guru, tetapi semua guru itu adalah pelajar. Ya, maka kita perlulah continue dan kita perlulah meneruskan hari kita, insya-Allah besok dan hari keesokan harinya untuk kita meneruskan perjalanan ini dengan pengetahuan dan juga dengan cara-cara, maknanya bukan hanya kita tahu tetapi kita buat. Ya, jangan kita hanya mengetahui pengetahuan itu dan kita tidak mengaplikasikan pengetahuan itu, ya. Dan pengetahuan itu perlu diaplikasi kerana apabila kita aplikasikan itu kita belajar lebih. Kerana lebih kita aplikasi, ada kalanya kita akan berjaya, tetapi ada kalanya kita akan gagal. Dan kita perlu meneruskan kehidupan itu. Dan itulah caranya untuk kita meneruskan cari pengertian kehidupan ini. Ya. So yeah, a little bit of that. Udah sejam, alhamdulillah. Sedikit tentang pengertian ikigai. Kerana seperti saya katakan, apabila kita kata pengertian kehidupan ini 1 jam memang tak cukup, 1 buku tak cukup,
Kita ada berjuta-juta, beratus-ratus, ribu-ribu buku yang menceritakan tentang mencari pengertian kehidupan ini, ya. Dan memang daripada zaman azali lagi sampai ke sekarang, sebenarnya persoalan kehidupan ini tidak berbeza. Ya, kita semua mau mencari pengertian kehidupan ini dan kita semua mau hidup dengan berkat, kita mau hidup berjaya, kita mau hidup dengan kasih sayang, kita mau hidup dengan kesyukuran, dan kita mau hidup dengan barakah. Ya, jadi insyaAllah dengan menggunakan teknis Ikigai ini, satu cara untuk kita memframekan persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Sebab seperti saya katakan, kadang-kadang mau tanya macam mana mau cari pengertian hidup. Ya, jadi insyaAllah dengan penggunaan teknis seperti Ikigai ini dan juga teknis-teknis lain seperti saya katakan, seperti meditasi dan solat, sambil kita lepas kita doa, lepas kita solat itu, sambil kita lepas kita dah doa tu, kita duduk bertafakur. Dan ada sebabnya untuk kita bertafakur. Bukan hanya untuk nampak glamour aja, ya, bukan hanya untuk nampak zen, ya. Tetapi kita bertafakur itu untuk kita mengetahui mendalam lebih pengertian dan jawapan-jawapan yang insya-Allah sudah berada di dalam diri kita. Kerana hanya anda yang tahu jawapan yang terbaik untuk diri anda, insya-Allah. Baik, terima kasih. Wah, sangat menarik sekali. Terima kasih Bapak Zarif Afandi. Oke, buat teman-teman, boleh langsung menuliskan di kolom komentar kalau mau ada pertanyaan, atau boleh on kamera, on microphone. Silakan. Ada dari Mbak Rizka Azara. Mohon Iya. maaf izin bertanya Bapak, bagaimana kaitannya tentang Ikigai dengan penyucian jiwa? Terima kasih. Kaitannya Ikigai dengan penyucian jiwa. Ya. Untuk kita menyucikan jiwa, kita perlu mengenali jiwa kita. Ya. Jadi seperti saya katakan tadi, teknis-teknis yang seperti bersolat setiap hari, berzikir, itu teknis untuk membersihkan jiwa. Tetapi untuk mengenali jiwa itu juga penting. Ya, jadi memang banyak cara untuk kita mempersoalkan bagaimana untuk menyucikan jiwa, tapi kita perlu mengenali jiwa itu dahulu untuk kita menyucikannya. Baik, jadi kita perlu dari Ikigai ini kita bisa tahu pengenalan diri kita sendiri, dan kita bisa mencapai dari penyucian jiwa itu sendiri ya Pak. Iya, dan penyucian jiwa ini satu proses yang memang akan memain satu kehidupan kita. Ya, maknanya bukan, tidak semestinya dalam satu kehidupan kita ni kita sentiasa rasa kita paling optimal atau kita paling suci. Ya, ada kalanya kita mungkin rasa kita bersalah dalam apa-apalah. Ya, mungkin ada kalanya setengah orang itu ada fasa-fasa kehidupannya. Kan, ada kalanya dia baik, ada kalanya dia kurang baik, ya. Tetapi tidak semestinya orang itu orang tidak baik, cuma dia tidak melakukan perkara-perkara yang baik, ya. Tetapi dalam proses menyucikan jiwa itu kita perlu mengenalilah pertamanya apa yang kita lakukan, ya. Pertamanya of course dalam menyucikan jiwa ialah untuk kita mengenali apa yang kita sedang lakukan, kan. Di manakah benda yang bagus dan di manakah benda yang kurang bagus dalam kehidupan ini, ya. Dan tanpa mempersoalkan di manakah kehidupan saya yang bagus dan di manakah elemen dalam kehidupan saya yang kurang bagus, kita mungkin tidak kenal, ya, dan kita nggak bisa untuk
untuk repair ya elemen-elemen kehidupan kita yang mungkin kurang bagus ya. Sebab kita manusia ni kita ada habit ya, kita ada uh, habit-habit yang bagus, habit ya, ada setengah kadang kita merokok ya, habit kita ada yang setengah Ya. tu bad habits ya kita panggilnya ya, atau perkara-perkara yang memang kita lakukan yang kurang bagus ya, yang susah untuk kita buang kan. Uh, tetapi apabila kita mengenali itu, kita sedar, dan kesedaran itu sesuatu yang penting dalam proses menyucikan jiwa ya. Jadi untuk kita sedar, kita perlulah melakukan perkara-perkara yang saya katakan tadi ya, contohnya bermeditasi, bertafakur ya, atau you inner reflect ya, dan kita lakukan ini setiap hari kalau kita bisa ya. Dalam praktis Islam kita ada sudah 5 kali kita sudah bisa mempersoalkan kehidupan kita, memberi uh, uh, apa Uang ni gitu. ya, ruang untuk melihat ya dan observasi kehidupan kita ya. Jadi jadi semua ini penting dalam ya proses penyucian jiwa ini adalah satu proses untuk mengadakan satu outcome ya. Jadi ada kalanya kita perlu, ada mereka kata trust the process ya, percaya dengan prosesnya ya. Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Begitu, Mbak Rizka, jawaban dari Bapak Zarif. Jadi, Ikigai adalah membantu kita dalam proses mencapai penyucian jiwa tersebut. Prosesnya itu juga seumur hidup ya, Pak, berarti ya? Seluruh Iya, kita. iya, sememangnya bila kita udah umur dalam 20-an, 30-an, prioritas kita beda ya dengan apabila kita umur 40-an, 50-an, 60-an. Jadi perbedaan perubahan prioritas kehidupan itu memang memain peranan yang penting, dan itu akan akan memain peranan dalam memframekan pemikiran kita. Ya, dulu kita mungkin frame-nya kita mau membuktikan kepada orang ya, tapi bila kita udah membuktikan macam-macam, udah jatuh, udah diri, udah bangun, udah berjaya ya, udah tak nggak perlulah buktikan apa-apa udah ya. Jadi bila udah mungkin umurnya sedikit beda, mungkin dalam 50-an, 60-an itu dah tak perlu buktikan apa-apa dah ya. Jadi mungkin mereka mau beda apa pula yang penting dalam kehidupannya pada masa itu ya. Ya. Jadi prioritasnya beda, tetapi ya prosesnya penting. Makanya kita jangan pikir kita udah tua atau 50, 60, 70 tahun kita udah nggak ada proses udah pembelajaran atau proses pengertian kehidupan itu. Ada setengah orang ya kayak gitu. Ya, makanya setengah rumah itu saya tengok orang-orang tua itu wah depresi sungguh, tak ada aktivitasnya pun nggak ada ya, sosialisasinya pun nggak ada, sosialnya pun nggak ada ya. Jadi pengertiannya ya tunggu mau mati aja ya. Jadi insyaallah kita janganlah hidup ini, sebelum kita mati ni janganlah kita mati sambil kita hidup ya. Ya. Biarlah kita Ikigai hidup dalam untuk hidup ya, hidup dan hidup, tapi bila kita mati itu kita benar-benar mati, jangan mati sambil hidup. ya. Jadi Ikigai untuk apa? Memotivasi ya, Pak, untuk memotivasi ke depannya itu Jadi kita. jadi ikigai ini membantu dalam 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 memberi kita uh, struktur yang mungkin enggak begitu complicated atau enggak begitu rumit ya atau sukar. Sebab seperti saya katakan ya, untuk menyucikan jiwa kita perlu mengenali jiwa kita dan keadaan jiwa kita. Untuk kita mengenali keadaan jiwa kita, untuk kita mengenali uh, pengertian keadaan jiwa kita, kita perlu melalui proses dan bertanya soalan-soalan dan teknik-teknik yang mungkin dapat membantu. Dan Ikigai membantu dalam proses itu dengan memberi struktur yang agak simple supaya kita tidak fikir terlalu kusut dalam pemikiran kita, dan itu insyaAllah membantu. Oke. Baik, terima kasih.
Pertanyaan selanjutnya Sama-sama. ada dari Judi Fahrudin. Apakah dengan mengembangkan Ikigai juga berarti menjadi pribadi yang otentik? Iya, memang kita mau kepribadian yang otentik. Seperti yang saya katakan tadi, idea-idea kita tentang kebahagiaan, kejayaan, sukses itu banyaknya nggak otentik itu, nggak benar itu ya. Sebenarnya itu dibuat atau dihasilkan ya oleh koperasi untuk kamu beli barang ya daripada consumer untuk kita hanya menjadi consumer. Adakah kita mau menjadi manusia atau consumer? Ya, manusia yang baik atau consumer. Jadi dalam kehidupan ini memang kita nggak bisa nafikan ada elemen-elemen dalam kehidupan ini yang lebih gemar untuk kita ikut cara yang tertentu. Ya, maknanya apakah itu sukses? Ya, itu cara sukses. Mereka mau kita pikir kayak gitu. Kan? Dan kenapa mereka mau kita pikir kayak gitu? Ialah kerana mereka mau kita sentiasa bekerjar dalam roda roda tikus itu, ya, dalam roda roda apa nih konsumerisme itu. Ya, jadi dia mau kita mengejar sesuatu yang palsu, ya. Jadi ikigai ini dapat membantu kita untuk mencari kita punya authentic self kita, ya, kita punya real diri kita yang benar, ya. Kerana ada kalanya kita terlupa, seperti saya katakan, manusia ini senang lupa, ya. Kita lupa perkara-perkara yang membuatkan diri kita ini benar dan real, ya. Kerana kita mengejar sesuatu yang kurang benar dan kurang real, ya. Dan ini mungkin uang, ini mungkin popularity, ya, ini mungkin uh, apa ini glory, ya, wah, ya apalah apa jua, tapi ya benar itu. Ya, jadi Ikigai itu bisa membantu kita menemukan pribadi diri kita, mengembalikan diri kita yang otentik. Yes, benar, correct, that is true. Baik, dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Atau mungkin dari Bapak Narno? Monggo, Pak. Tes terdengar nggih? Ya. Ya. Oke. Oke. Bang, Yes, sir. satu hal ini saya jadi teringat konsep Ikigai ini dengan apa teorinya Viktor Frankl ya tentang makna hidup itu loh Bang. Yes. The meaning of life itu. Nah, ini munculnya tadi kan ketika Bang Syarif benar-benar berada di titik rendah ya dengan berbagai permasalahan hidup itu sampai menjadi orang hutan 1 bulan. Oke. Itu. Nah, yang saya tanyakan sederhana sebenarnya Bang. Nah, makna apa yang muncul pertama kali pada waktu kemudian menyendiri, menyepi menjadi orang hutan itu, sehingga apa makna itu semacam menguatkan kembali hidupnya Bang Syarif untuk bangkit gitu. Itu aja Bang. Mungkin semacam mengeksplor pengalaman masa lalunya itu. Saya masa itu ya agak lucu itu. Ada satu dalam satu pagi ya, dia lebih kurang jam 3 pagi itu saya lagi tengah tidur sambil 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 separa tidur lah, mungkin separa conscious ya. Dan sambil separa conscious itu tiba-tiba saya terfikir macam, kenapa saya nggak ada jawabannya pada masa ini? Kenapa semuanya kayaknya nggak terjawab, ya? Dan tiba-tiba saya pikir sebenarnya nggak apa, tapi ada jawabannya. Sebab saya tengah pikir-pikir ikigai itu, saya pikir di mana kehidupan saya nih, kan? Di mana imbalance-nya, di manakah nggak ketidakimbangannya. Jadi malam pagi itu saya pikir-pikir tiba-tiba jam 3 pagi itu sambil-sambil tidur itu
tiba-tiba terfikir kayaknya macam, oh, I think I have a plan. Macam fikir balik sebenarnya uh, gimana ya saya nak katakan? Okey, dia macam ni. Saya fikir balik sebenarnya banyak perkara dalam kehidupan saya ada daripada saya gak ada. Ya, sebab apabila kita fikir dalam kehidupan ini, bila kita dalam depresi, dalam keadaan yang sedih, apabila kita dalam kegagalan, kita fikir semua benda yang enggak bagus dalam kehidupan kita dan semua benda yang kita enggak ada. Ya, tetapi satu hari itu tiba-tiba saya terfikir, kok saya enggak ada apa ni? Kan? Kok fikir macam saya enggak ada apa-apa. Dan saya fikir balik sebenarnya saya ada banyak benda dan itu mungkin bisa dikatakan sebagai satu unsur kesyukuran mungkin. Sebab saya fikir balik sebenarnya ya mungkin rather than macam fikir semua benda saya tak ada orang suka saya, tak ada orang sayang saya, semua benda tak bagus tentang diri saya failure kan. Saya buat ini semua benda tak jadi, buat ini tak betul, buat itu tak betul, buat ini orang tak suka saya. So satu hari saya fikir balik lah sebenarnya tak sebegitu. Yang sebenarnya saya realize ada orang yang masih menyayangi saya. Pertamanya saya fikir. Lepas tu saya fikir keduanya, banyak perkara yang saya ada sebenarnya dalam kehidupan ini. Yang saya sudah dapat. Dapat pendidikan, saya ada teman-teman, saya ada persahabatan, ya. Saya ada, jadi kita start fikir balik tentang apa yang kita ada. Sebab kita lupa. Kan, kadang-kadang kita lupa. So I realize dia itu, Narno. Saya rasa dia macam tiba-tiba teringat balik, ya, tentang semua benda yang kita ada sebenarnya, dan benda yang kita tak ada tu sebenarnya bukan kita tak ada, cuma beda, cuma, kan. Jadi saya start fikir balik, saya fikir tentang ikigai itu, dan itu yang mula-mula saya start buka laptop saya dan saya start buat plan. Agak random, 3 pagi tiba-tiba saya tengah baring-baring, tutup, saya buka mata, dan saya buka laptop dan saya start buat planning dalam kehidupan. Saya mau buat inilah. Jadi saya start buat framework, saya buat ini tulis satu muka surat. Ya, dan itu menjadi foundation atau menjadi foundasi untuk saya bergerak ke hadapan. Dan saya rasa sebab saya letakkan apa yang tiba-tiba saya terfikir, saya terus buka laptop saya tulis terus. Ya. Jadi that was what went on. Okay, Narno. Oke, thank you Bang. Cool. Jadi kita fokus pada apa yang kita dapat sekarang ya Pak ya. Jadi bisa lebih bersyukur Ya, karena apa yang yang kita ada sebenarnya ya, dan apa yang kita pernah ada dan pernah dapat dan itu semua kita lupa kerana itu semua membentuk kita. Kita lupa benda-benda yang kita ada sebab sudah lepas, ya. Jadi sudah kita berlalu lupa, sudah lalu, ya. Jadi kita ya. lupa. Ya, tapi sebenarnya benda semua yang kita lalui, kenangan, pengalaman, pengetahuan, itu semua enggak hilang itu. Iya. Ya. Karena apa yang nggak kita dapat itu sebenarnya juga uh, bukan nggak dapat tapi uh, bukan Mungkin belum. ya Ya, mungkin belum atau mungkin ada sesuatu yang lebih baik atau yang lebih sesuai. ya lebih sesuai untuk kita, lebih penting untuk kita dari Iya, awal. benar. Saya pernah berkarya, berbisnis. Masa tu saya umurnya 32 tahun. Saya rugi 500 ribu ringgit. Itu berapa miliar tu, Narno? 500,000 ringgit. 500 ribu ringgit. 500 ribu ringgit. Berapa tu? Banyak lah.
banyak rupiah. Banyak lah. Banyak lah. Iya, dan rasanya macam dunia ini sudah mau berakhir. Tapi tak berakhir pun. Kan, lama Gantikan kelamaan dengan yang lebih baik ya Pak. iya, dan bisa aja diselesaikan. Mungkin nggak selesai terus-terusnya, tapi selesai lepas itu, kan, beberapa Sudah tahun ketemu Bang, kemudian. 1,5 M. Sudah ketemu. Oke, cool. Iya, kaget juga itu, rugi 1,5 M, kan. Ah, so dalam kehidupan ini ya, jadi saya pikirkan nggak apa, kan. Yang belum dapat, yang kalau tidak dapat itu mungkin belum atau lebih sesuai seperti kita katakan. Ya, terima kasih. Begitu Pak Narno, jawaban dari Pak Zarif. Oke, terima kasih. Oke. Cool. Ada yang raise hand, Mbak Rian Islamiatun Anissa. Monggo, Monggo. boleh Uh, on mic. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, first of all, I do apologize karena nggak bisa buka kamera. Enggak apa. Terima kasih. Oke, secondly, kayaknya my question is a little bit out of topic tonight. So, Sure. Wah, namanya Riang ya. Sungguh unik, Riang sekali, Riang. amin, ya Allah. Happy terus ya Mbak ya. Happy terus, insya Allah. So Oke, cool. Okay, go on. and aku masih minta maaf karena mungkin sepertinya pembukaan saya ini pertanyaan nanti intinya lumayan lama. Jadi Enggak mohon apa, maaf juga. silakan. Oke, Silakan. Monggo Mbak Rian. Monggo. Monggo dulu. sebelumnya saya sangat berterima kasih karena materi hari ini sungguh luar biasa sehingga sepertinya saya sulit mencari bukan hanya mencari pertanyaan sih lebih tepatnya yang berkaitan dengan ikigai. Tigai. Oke. Apalagi untuk kita-kita yang eh, anak-anak yang di awal 20-an yang lagi masa-masa KLC-nya, quarter life crisis ya, Pak ya. Oh, udah krisis ya? Oh, krisis. Krisis terus. Iya, krisis terus. Terus? Okay. My question is about my older brother. Oke. So, salah satu kakak saya itu deaf, tuli, since birth. Oke. Dan jadi pertanyaan ini sebenarnya muncul karena ketertarikan saya dengan kisahnya Bapak di awal tadi. Yeah. So, from my brother, jadi Brother, sejak younger kecil brother atau older brother? older brother. Older brother, oke. Yes. Terus? Sejak kecil dari situ saya tumbuh dengan pikiran bahwa keluarga saya yang memiliki anggota difabel itu adalah sesuatu yang that's normal. Keluarga yang Yes. normal. Yep. Punya toleransi yang tinggi lah. Saya kiranya sosial saya akan seperti itu. I can imagine. Ya. Yeah. Then as I grew up, I realized that not everyone can accept my brother. Iya, nggak semua orang bisa accept-kannya ya. Ya. Betul. Banyak konflik dalam pergaulannya yang tidak hanya mengundang emosi dia, tapi juga mengundang emosi saya sebagai adiknya. Pasti. Terus? Di mana dia itu sering, apa ya Pak ya, sering kena ya diskriminasi, bullying dan sebagainya. Sampai iya akhirnya ya? ada muncul pertanyaan-pertanyaan seperti kenapa sih dia harus tuli? Sampai dia menyalahkan ibu saya, orang tua saya, bahwa dia terlahir tuli karena orang tua saya. Apalagi ditambah saya lumayan banyak bersaudara, saya 9 bersaudara dan tidak ada yang memahami dia. So, Masya Allah. cuman just me yang bisa menggunakan bahasa isyarat di rumah. Jadi ketika saya keluar atau saya di luar rumah itu Nggak ada menambah komunikasi. konflik. Ya, Iya. sulit komunikasi, menambah konflik dia. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang usianya sudah 26 tahun, sudah dewasa, sudah sedikit berkurang dari stresnya, depresinya dia, pertanyaan-pertanyaan dan pikiran-pikiran negatif itu. Walaupun ada ketika dia sedih sih, Pak. Sure. So, my question is,
Actually, it's so simple. How can I help my brother in that situation? Especially sebagai orang yang punya anggota keluarga difabel. Atau mungkin teman-teman yang saat ini belum bertemu dengan anggota atau orang yang seperti kakak saya misalkan. Apa yang bisa kita lakukan ketika dia menghadapi krisis itu, dia menghadapi konflik itu sebagai anggota keluarga pun sebagai teman, membantu dia gitu, Pak. Paham. Such a great introduction and a good question. Terima kasih, Riang. Saya agak terharu on your sharing. First things first, terima kasih kerana berkongsi dalam introduksi itu. Dan pada masa sama bagi saya, Riang, saya rasa sudah lakukan, you're already doing what you need to do lah pertamanya. Bagi saya lah, saya rasa Riang memang sudah ada kesadaran walaupun sebelum ini, ya, dan mengambil inisiatif untuk belajar sign language pertamanya, kan? Jadi boleh saya tanya motivasi untuk belajar sign language itu atau bahasa isyarat itu memang kebetulan memang untuk berkomunikasi sama abangnya atau kebetulan di universitas? Itu memang komunikasi, Pak. Kepentingan Memang. komunikasi dengan dia. Dan Riang saja di rumahnya yang belajar bahasa isyarat, ya, benar? Sebenarnya semua belajar tapi kesulitan memahami. Oke, oke. Sebenarnya semua belajar. Tapi yalah, benda ini bukannya senang pun. Benar itu. Ya, perkara ini mungkin enggak begitu begitu senang seperti orang ingat, ya. Tetapi saya rasa pertamanya, alhamdulillah, saya syukur dia mempunyai seorang adik seperti Riang yang peka dan sedar tentang keadaan abangnya dan mengambil inisiatif pertamanya, ya. Dan dia kerja apa ya, Riang? Dia buat apa sekarang? Sekarang barbershop, Pak. Oh, nice. Ya, Barbershop. Jadi dia barber, ya. yes. Oh, nice. Jadi dia berkarya sebagai barber. Iya, jadi insya Allah dia akan pasti melalui berbagai cabaran dia. Mungkin lebih lagi. Terutamanya dia hanya umur 26, makanya dia pun sangat muda lagi. Ria pun muda, mungkin 21, 22, ya, adiknya, kan. Jadi dia akan melalui berbagai lagi cabaran, tetapi insya Allah mungkin pertamanya seperti semua orang, mungkin mereka mau diberi kepercayaan yang mereka bisa lakukan. That means, first things first, powerful tu sebenarnya apabila orang yang kita sayangi memberi kita kepercayaan bahawa mereka percaya bahawa kita bisa melalui perjalanan kehidupan ini. Jadi itu mungkin satu perkara yang Riang serta keluarga lainnya, mungkin ibu bapanya atau kakak-kakak lain, saya tak tahu nombor berapa, bisa juga membantu dalam itu, ya. Karena itu bila kita percaya bahawa keluarga kita ke, teman kita ke, adik kita ke, kita memberi kepercayaan bahawa dia bisa, walaupun dia bisa gagal juga, ya, tapi kita memberi kepercayaan kepada dia, ya, kita trust bahawa dia bisa lakukan, dan jikalau dia gagal atau enggak berjaya, kita akan berada di sana untuk membantu dalam apa yang kita bisa, ya. Jadi bagi saya itu sangat penting. Jadi teruskan aja apa yang Riang lakukan. Cuma mungkin uh, saya kurang pasti dinamika dengan keluarga lain, dengan ahli keluarga lainnya. Tetapi bagi saya, Riang teruskan apa yang Riang lakukan dari segi memberi dia uh, memberi dia ruang, ya, untuk didengar, ya, memberi dia ruang untuk mencuba, ya. Dan kadang-kadang mungkin kita lihat
dia melakukan atau sesiapa pun melakukan sesuatu yang kita rasa tidak bagus atau tidak bukan keputusan yang sepatutnya, kita bisa bagi nasihat, tetapi kita perlu juga untuk memberi ruang untuk seseorang itu mencuba dan gagal, ataupun mungkin mencuba dan prove himself right or wrong. It's fine. Yeah. But yeah, I think what you're doing is good. Keep it up so far, insyaAllah. Saya doakan Abang Riang dalam keadaan yang lebih baik. Dan insyaAllah, Alhamdulillah dia pun bekerja juga kan. Makanya dia sebagai ada barber shopnya, dia bisa berkarya. Jadi itu sudah itu satu perkara yang Alhamdulillah. Saya rasa dia memang syukur sangat dia bisa lakukan itu juga kan. Jadi ya. Baik, Mbak Riang. Jadi intinya kita bisa membantu misal kakaknya Mbak Riang itu dengan memberi kepercayaan, kemudian memberikan ruang dan eh, mendengarkan ketika dia sedang senang maupun susah. Gitu, Mbak Iya, Riang. benar, insyaAllah. Oke, Mbak Ria. Bagaimana, Mbak Riang? I got it. Thank you. Thank you so much, sir. Terima kasih Terima banyak, kasih. Bapak. Terima Iya. kasih. Oke. Baik, semangat, Mbak Riang. Okay. Anything else? Anybody else? Karena pukul sudah menunjukkan hampir jam 10 ya di Indonesia. Baik, terima kasih Iya. Bapak Zarif. Saya izin menyimpulkan dari pemaparan materi Bapak hari ini. Jadi Ikigai itu membantu kita untuk membalance, menyeimbangkan kehidupan kita. Nah, untuk mencapai Ikigai ini kita bisa memaksimalkan dari 4 aspek. Yang pertama yaitu mengerjakan apa yang kita suka, kemudian mengerjakan apa yang kita ahli dalam bidangnya, kemudian mengerjakan apa yang dibutuhkan oleh banyak orang atau bisa bermanfaat bagi banyak orang, kemudian mendapat bayaran yang cukup dari apa yang kita kerjakan, sehingga nanti kita bisa hidup dengan seimbang. Dan tadi tips dari Bapak Zarif yaitu kita harus mengenali diri kita sendiri yang pertama, kemudian melakukan planning. Jadi setelah kita mengenali diri, kita melakukan planning supaya kita bisa lebih baik ke depannya. Kemudian bisa ngobrol juga, sharing-sharing dengan orang-orang di luar. Kemudian menerima bahwa setiap kegagalan atau setiap tantangan itu adalah sesuatu yang normal dan itu justru membangkitkan semangat kita. Kemudian untuk dalam diri bisa dengan aktif olahraga, kemudian beribadah dalam ketenangan jiwa, beribadah seperti sholat ataupun meditasi. Dan kegagalan tadi adalah sesuatu yang sebenarnya harus kita syukuri ya Pak ya. Syukuri dan kita jadikan pembelajaran supaya dalam kehidupan ini kita bisa menemukan makna yang mendalam. Baik, terima kasih Bapak Zarif, terima kasih Pak Narno, teman-teman ICPL, kakak-kakak Mas Fahmi, Mas Alvin, dan terima kasih pada teman-teman semuanya yang sudah bergabung dan juga mengikuti ngaji pasan dari episode 1 sampai episode 4 kali ini. Dari ngaji karo Pak Cik. Pak Cik. Ini suaranya Pak Cik. Baik. Closing. Hah? Apa dia? Oh, closing. Ya, sebelum saya rasa mungkin saya bisa tambahkan sedikit tentang dalam penyucian jiwa kita, dalam menyucikan diri kita, penting untuk kita bersihkan diri daripada ekspektasi
ya. Penting untuk kita menyucikan diri daripada rasa egois, ya, dari segi ini perasaan egois ini sentiasa akan berlaku secara tidak dirasakan, subconsciously, ya, secara subconscious kebanyakannya kali. Nggak ada orang akan rasa dia egois secara conscious, ya, atau secara sadar. Ya, jadi penting untuk kita menyucikan diri kita untuk beringat bahawa jangan ekspektasi, bersyukur saja tentang semuanya. Kerana bila kita ekspektasi, itu akan membesarkan ego kita dan itu akan mengotorkan kita punya jiwa. Baik, terima kasih. Sebagai penutup, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Bapak Zarif sekali lagi. Semoga apa yang kita pelajari dari Ngaji Pasan episode 1 sampai episode 4 ini bisa membawa manfaat dan juga keberkahan bagi kita semua. Amin. Okay. Terima kasih Alexandra dan terima kasih Mas Narno juga terakhirnya kerana kasih, menjemput. Bang. Always a Yap. pleasure. Harap-harap bermanfaat dan insyaAllah kita ketemu lagi insyaAllah. Amin. Amin.